bersama KNPB dimanapun Anda berada, bahwa situasi saat ini adalah baru saja ramai orang fokus kepada pilkada serentak di tahun 2020 yang lalu. Mereka ini yang maju sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang diusung oleh partai politik. Banyak partai politik di Indonesia. Dan mereka menawarkan visi dan misi. Itu menjadi ya lumrah sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, modalnya adalah visi dan misi. Apakah itu efektif di era sekarang ini? Kita akan coba diskusikan itu dengan Pak Abdullah Sani, dengan Pak Tarmuji. Kita belah fenomena visi dan misi calon kepala daerah, lalu kaitannya mereka sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Menariknya adalah kami diskusi hari ini latar belakang foto ini bukan rekayasa ya, ini foto Bu Mega dengan Pak Tarmuji. Ini di Kebagusan dulu Pak ya? Di Kebagusan. Ketika Bapak mengkawal Bu Mega ya? Jumat malam Sabtu tanggal 26 malam 27 Juli. Itu ya? Ya. Mengkawal Bu Mega di rumah beliau di Kebagusan, Jakarta Selatan. Baik. Pak Sani, sebenarnya partai politik itu Pak, peran partai politik dalam pilkada itu, dalam rekrutmen calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, atau mungkin tahapan seleksi lah, menseleksi calon yang akan diusung, itu seperti apa sih Pak, dan peran-perannya bagaimana itu partai? Ya, pertama kalau saya lihat, kita jangan melihat hari ini, tapi hari ini adalah bagian daripada persoalan masa lalu. Kalau masa lalu kita bicara soal pemilu kada, dulu dikenal namanya jalur birokrasi, ABRI dan PNS. Nah, dari era demokrasi tentu berubah. Dulu partai-partai itu ada, tapi partai-partai hanya stempel dari dua kekuatan ini. Dia tidak melihat apakah calon ini dikehendaki rakyat atau calon itu juga bagian daripada yang akan menyelesaikan persoalan rakyat. Dia tidak lihat itu. Nah, itu yang saya bilang, era kedaulatan rakyat itu dikritik pada era Orde Baru. Nah, lalu lahir era sekarang. Nah, tentu banyak partai-partai, tapi partai-partai ini kan punya ciri. PDI Perjuangan misalnya, Nasionalis. iya. Ya. Sebagai kader partai PDI Perjuangan, tentu saya lebih mengenal PDI Perjuangan dibandingin partai kekaryaan Partai yang lain ya. partai. PDI Perjuangan tentu visinya mesti itu kan tidak keluar dari ideologi yang diusung oleh partai. PDI Perjuangan itu meletakkan rakyat kecil, kaum Partai mahir, wong cilik. partai wong cilik sebagai bagian daripada prioritas perjuangannya. Iya. Bagaimana PDI Perjuangan itu menjadi alat mensejahterakan kaum cilik. Nah, lalu pemilu kada tentu harus juga berbasis ke sana. Berbasis ke sana. Siapa yang paling mungkin dicalonkan oleh partai? Misalnya dia akan lihat, kalau misalnya APBD misalnya pada saat akan mencalonkan, apakah APBD itu banyak diperuntukkan untuk rakyat kecil atau kaum tengah semata yang jumlahnya kecil dalam statistik. Nah, terminologi PDI kaum memberaplikasikan sebagai wong cilik, kan memang data statistik kita menyatakan memang kaum cilik itu paling banyak dan majority
Nah, dia senapaskan dengan kehendak banyak orang. Lihatnya ke sana dulu. Mestinya begitu. Dan apakah partai politik melakukan hal itu, Pak? Karena menariknya adalah kenyataannya ketika si calon kepala daerah ini diusung, Pak. Apabila kita melihat bahwa partai politik itu harus berdasarkan kepada suara rakyat atau pemilihnya ya. Iya. Kenyataannya adalah kepala daerah yang diusung oleh partai politik ini, Pak, ternyata kalah. Artinya rakyat tidak mendukung. Yang salah siapa ini, Pak? Yang salah sebenarnya ketidakkesetiaan terhadap prinsip kepartaian kita. Ada yang keluar dari relnya. Ya. Ada yang keluar. Misalnya soal terkait tadi soal bahwa partai adalah representatif daripada perasaan rakyat. Tepat sekali itu. Kan banyak nih partai-partai. Kalau PDI jelas perasaan rakyat kecil itu yang menjadi bagian dari kalau Pak Tarmizi melihatnya kan seperti Ada apa? satu contoh soal yang mungkin sudah hilang. Di sini ketika partai itu sendiri ingin mencalonkan kadernya, baik itu jadi anggota legislatif, wali kota, bupati, dan seterusnya, itu dulu ada bobot. Itu yang tidak diadakan sekarang ini. Sehingga ya wajar saja kalau rakyat sekarang ini sudah berpaling. Artinya Anda sesungguhnya ingin mengatakan bahwa mereka bisa membeli partai untuk mencalonkan gitu. Tidak perlu melalui tahapan-tahapan seleksi sebagaimana mestinya. Bibit dan bobot itu tadi. Tepat sekali. Nah, jadi saya rasa kalau sekarang dengan era-era yang saat ini yang berlaku di Lampung, saya nggak tahu kalau untuk daerah lain, saya nggak tahu. Tahu saya hanya Lampung. Ini yang tidak dipakai, justru itu yang notabene-nya bisa mengambil hati masyarakat, adanya di situ. Partai yang bisa punya memberikan penilaian kepada orang yang akan kita calonkan. Nah, kalau sekarang enggak, entah orang dari antah berantah, taunya dia punya KTA, walaupun baru atau lama itu bukan jadi ukuran. Nah, tapi ketika dia punya duit, berangkat juga. Sementara yang lain yang betul-betul kader, yang betul-betul memperjuangkan partai ini, ya katakan ngomong kasarnya dari sampai titik darah penghabisan, itu diabaikan. Apakah ini aturan yang baru sekarang seperti sekarang ini? Mungkin kalau kita lihat dari tingkat kebutuhan Pak Sani kan mungkin juga bisa melihatnya seperti Pak Sani yang disampaikan Pak Tarmizi tadi itu, bahwa lalu bagaimana seandainya ini orang yang memang ingin maju melalui sebuah partai politik memang punya modal elektabilitas. Modalnya adalah elektabilitas. Elektabilitas yang bagus. Nah, lalu terlepas dia kader atau bukan, kader baru atau kader lama, tapi elektabilitasnya bagus. Berarti menurut saya mungkin ya sah-sah saja partai mengusung calon. Kalau saya gini, kalau saya melihat soal elektabilitas, saya setuju soalnya bahwa perkembangan pengetahuan terkait bagaimana mensurvei orang, tentu ada kelompok-kelompok lain juga yang punya profesi seperti itu. Nah, mestinya partai sudah melakukan itu sejak awal. Jadi kalau ada elektabilitas ternyata itu orang itu tidak mewakili hasrat perasaan rakyat kecil itu, berarti ada yang salah soal kepartaian kita. Dan sehingga harus kalah dalam pilkada itu. Iya, artinya tadi dampak dari itu semua, kita tidak awam mendengar bahwa politik transaksional itu terjadi. Walaupun sulit kita buktikan. Tapi itu akrab di telinga kita. Artinya, nah, itulah persoalan yang terjadi, apa yang dimaksud dengan modal elektabilitas ternyata tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Ya. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi. Mestinya ketika partai memilih orang, tentu elektabilitasnya mestinya baik. Ya, betul. Berarti partai itu hidup di tengah masyarakat. Tapi faktor berikutnya yang harus dilakukan itu adalah bagaimana si calon ini mampu membangun komunikasi dengan rakyat. Ya, artinya kan partai jadi ternegasiasi. Partai lagi terlepas. Terkorbankan.
Bukan terkorbankan, berarti kan partai keterlepasan partai dari rakyatnya. Hingga visi ideologis itu sekarang itu jauh antara konsep dengan nilai-nilai berkembang dalam masyarakat. Ini menarik sebagai contoh. Nah, inilah maksud saya, ruang transaksional itu terjadi. Lalu kalau seperti ini, tentu akan ada embetan lain. Misalnya banyak calon sudah ditetapkan oleh KPU, ternyata itu digugat di Bawaslu, di segala macam. Akhirnya gagal dia menjadi. Nah, persoalannya apakah benar dia dipilih rakyat? Kalau dia memang dipilih rakyat, rakyat bicara dong. Wih, saya memang pilih mereka. Nah, Bawaslu juga sejak awal dia tidak hanya mengawasi, tapi juga memberikan kepastian bahwa kedaulatan rakyat itu harus dirasakan di bilik tempat pemilihan TPS. Dan dia harus mengawal itu. Makanya dia diposisikan sebagai lembaga independen. Nah, ketika banyak persoalan ini, itu menjadi persoalan. Satu, soal kepartaiannya seperti apa. Lalu kedua, penyelenggara. Kan kita jadi heran sekarang, misalnya ada pemilu dimenangkan oleh salah satu calon A, tapi rakyat diam. Ketika ada gugatan ternyata terbukti. Misalnya PSM, kenapa rakyat diam? Berarti kan ada apa ini? Apakah benar ini dipilih rakyat? Karena ini kan hati nurani rakyat. Ada persoalan apa sebenarnya di kita ini? Nah, ini yang menurut saya. Suara rakyat adalah Ada suara Tuhan. Itu terminologi. Nah, terus begini Pak, bagaimana dengan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik, tetapi dia tidak memfungsikan saksi dari partai politik. Makanya saya Dia bilang, membuat saksi sendiri, dia membawa saksi sendiri di TPS. maka saya bilang tadi bahwa fungsi partai adalah berangkat dari prioritas rakyatnya, misal PDI. Apakah Partai itu wong bukan culik. karena faktor ketidakpercayaan calon terhadap partai? Bukan. Bukan. Tapi ada sistem kepartaian yang tidak dijalankan dalam setiap partai ini. PDI Perjuangan misalnya. Manajemen partainya yang Pasti. dulu dong. Pasti. Ada yang tidak senapas dengan apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat yang rakyat harapkan pada PDI Perjuangan misalnya. Iya. Misalnya peristiwa Bandar Lampung lah misalnya. Iya. Yang kita dengar di Bawaslu menyatakan ada terstruktur yang sistematis. Iya. Dan hingga calon yang sudah dipilih rakyat itu dinyatakan gugur atau diragukan, dikoreksi dan terbukti.